Nah, baiklah adik-adik, kita akan membahas bab perubahan sosial dalam masyarakat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu setelah pembahasan ini kita diharapkan mampu mengklasifikasikan faktor-faktor penyebab perubahan sosial dalam masyarakat. Ada beberapa faktor penyebab perubahan sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal terdiri dari faktor dinamika penduduk, faktor adanya penemuan baru, faktor konflik dalam masyarakat, dan yang keempat, faktor pemberontakan dan revolusi. Baiklah, kita bahas faktor internal. Yang pertama adalah faktor dinamika penduduk sebagai salah satu faktor penyebab dari perubahan sosial. Yang dimaksud dengan dinamika penduduk adalah suatu kondisi perubahan jumlah penduduk yang dalam suatu masyarakat, baik yang berupa pertambahan maupun pengurangan. Hal ini dapat terjadi akibat adanya migrasi, kelahiran, dan kematian. Nah, dinamika penduduk dapat menjadi salah satu faktor penyebab perubahan sosial dalam suatu masyarakat karena bisa mempengaruhi tingkat persaingan antar anggota dalam suatu masyarakat dalam memperoleh sumber daya kelangsungan hidupnya. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh dinamika penduduk seperti bisa kita lihat sekarang banyaknya jasa ojek, terutama ojek online di kota-kota besar. Nah, ini akibat dari kebutuhan masyarakat pada alat transportasi yang nyaman dan tanpa berdesak-desakan, maka muncullah ojek online. Nah, ini contoh dari dinamika penduduk. Yang kedua, adanya penemuan baru. Penemuan baru dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama discovery, yaitu penemuan atas sesuatu yang benar-benar baru, dan yang kedua invention, penemuan yang berupa penyempurnaan dari penemuan yang lama. Nah, penemuan baru menjadi salah satu faktor penyebab perubahan dalam masyarakat karena dapat memicu adaptasi atau penyesuaian atas pembaruan norma-norma dan kebudayaan yang timbul dari hasil penemuan baru tersebut. Contoh dari perubahan sosial yang disebabkan oleh penemuan baru, misalnya dalam hal pengolahan tanah bagi Pak Tani. Pada saat sebelum diketemukannya hand tractor misalnya, maka Pak Tani melakukan pengolahan tanah yaitu menggunakan bajak yang menggunakan hewan dan ditambah oleh beberapa faktor manusia yang membantu dalam membajak tanah tersebut. Namun setelah diketemukannya hand tractor, maka Pak Tani secara efektif bisa menggunakan hand tractor tanpa dibantu oleh faktor manusia yang lain. Nah, itu dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga, sehingga terjadi juga perubahan pola pengolahan tanah di dalam masyarakat pertanian. Itu contoh dari penemuan baru. Yang ketiga, faktor konflik dalam masyarakat. Antar kelompok dalam masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Kita bisa melihat dalam masyarakat perubahan sosial yang terjadi sebelum adanya konflik dalam suatu masyarakat dengan setelah adanya konflik dalam masyarakat. Pasti di situ akan terjadi suatu perubahan sosial. Contoh di masyarakat kita adanya peningkatan
sikap toleransi yang lebih besar di dalam masyarakat sekarang setelah adanya konflik-konflik beragama yang muncul di dalam masyarakat. Nah, oleh masyarakat bersama pemerintah kemudian dibuat regulasi, aturan-aturan baru bagaimana kita bisa melakukan tindakan sosial dengan cara bersikap toleransi. Nah, itu contoh perubahan dari masyarakat yang sebelum terjadi konflik ke sesudah terjadi konflik. Itu contoh dari perubahan sosial dalam masyarakat. Yang keempat, pemberontakan dan revolusi. Revolusi dapat terjadi karena keinginan kuat dari suatu masyarakat untuk mengubah keadaan. Sedangkan pemberontakan terjadi karena keinginan masyarakat yang kuat untuk menciptakan perubahan, tetapi ditentang oleh pemimpin-pemimpin masyarakat. Nah, revolusi dan pemberontakan ini menjadi faktor perubahan sosial seperti yang dialami oleh masyarakat bangsa Indonesia pada saat tahun 1998, yaitu dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan Orde Reformasi. Nah, di situ terjadi satu revolusi perubahan yang cepat dari pemerintahan yang otoriter Orde Baru ke pemerintahan yang lebih demokratis, yaitu pemerintahan pada pasca reformasi. Itu contoh pemberontakan dan revolusi sebagai salah satu faktor penyebab perubahan sosial. Kemudian yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial secara eksternal. Jadi kalau sebelumnya secara internal, maka sekarang secara eksternal. Secara eksternal ada 3, yaitu faktor kondisi alam, yang kedua faktor peperangan, yang ketiga faktor pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang dimaksud dengan faktor kondisi alam, bahwa perubahan sosial itu tidak dapat dihindari karena merupakan faktor kodrat yang berasal dari Tuhan. Faktor ini bisa berupa bencana alam, perubahan iklim, fenomena alam misalnya, ataupun wabah penyakit. Nah, satu contoh sekarang yang sedang kita alami misalnya, terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat sejak adanya wabah pandemi COVID-19 atau penyakit corona, di mana akibat dari kondisi alam ini yang berupa wabah dari penyakit corona, maka terjadi perubahan sikap, perubahan perilaku dari masyarakat sebelum adanya wabah COVID-19 ini ke sesudah adanya wabah COVID-19. Itu contoh dari kondisi alam sebagai penyebab perubahan sosial. Yang kedua, faktor peperangan. Peperangan dapat menjadi faktor penyebab perubahan sosial karena biasanya pihak pemenang perang akan memaksakan kepentingannya kepada pihak yang kalah. Nah, dengan pemaksaan tersebut, pihak yang kalah mau tidak mau akan mengubah kehidupan sosialnya sesuai dengan yang diinginkan dari pihak pemenang perang. Nah, suatu contoh misalnya dahulu pada saat Perang Dunia Kedua, di mana Amerika Serikat dan sekutunya menaklukkan Jepang, maka pada saat itu juga pihak pemenang perang memaksakan kehendaknya kepada Jepang untuk melakukan proses perubahan di dalam masyarakatnya. Itu contoh yang lain misalnya pada saat masa kolonial bangsa Indonesia, dengan setelah masa diproklamasi, nah di situ ada perubahan
sosial yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Dua masyarakat yang saling memiliki perbedaan budaya dan norma akan melakukan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Nah, hubungan timbal balik tersebut itu bisa terjadi seperti pertukaran budaya. Nah, dalam pertukaran budaya ini bisa saling menerima, bisa saling menolak, bisa saja satu pihak yang menerima saja. Satu contoh misalnya, pengaruh kebudayaan masyarakat lain ini adalah perubahan kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia dulu yang awalnya animisme dan humanisme menjadi masyarakat yang beragama Hindu Buddha akibat masuknya pengaruh pedagang dari luar Indonesia. Itu contoh pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Demikian adik-adik